Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Tri Jaga Perkasa. Iya. Wah, Om Jack. Alhamdulillah. Akhirnya Senang saya kok. diundang juga. Bahagia saya. Ngomong-ngomong, kabarnya Ronaldo bagaimana? Ronaldo Jadi- sehat ya Ronaldo ya? Tidak aja salah pilih klub sebenarnya ya. Jadi kalau Mas Ronaldo tuh di grup-grup fans Juventus itu Iya. saya suka gelut sama Dodo Lover gitu. Tapi pas dia pindah ke MU tuh saya jadi suka nonton MU karena Ronaldonya. Ya, apalagi kemarin. Pas kalah ya saya cala MU-nya tuh, Ronaldo tidak. Iya. Kenapa saja kayak begini juga? Astagfirullahaladzim. Luar biasa ya. Jadi kami ini yang lahir besar di tahun 90-an ya, pencinta Liga Serie A. Ya, di zaman itu seperti apa itu Serie A, Di? Kenapa wah sekali? Atau mungkin karena sering aja di televisi barangkali. Memang di tahun 90-an itu kan pentas Liga Sepak Bola Eropa itu kasta tertingginya baru Italia memang. Oh, baru Italia. Jadi kalau Inggris itu masih agak di bawah-bawah Ki. Hmm. Ya, terbuktikan memang dulu kan itu kan ditawari kok ya Serie A kalau mau ndak tayang dia agak sorean Sore. gitu. Iya. Main Iya, siang, siang, kan iya. tidak mau. Nah, Inggris itu melihat peluang itu, kalau pasar asing bisa Pecah. bisa pecah. Akhirnya supaya orang Asia bisa nonton agak sorean, maghrib kalau kita tuh. Iya, maghrib, iya betul. Maghrib kalau kita, ya dia hajar di situ. Akhirnya besar nih kayak sekarang itu. Adi. Gitu. Lagian juga ya banyak berubah sekali juga. Apanya Cuma yang berubah? akan lebih kompetitif kita lihat sekarang. Iya, Sepak bola. itu karena ada Ronaldo atau Juventus di kelas bawah sekarang. Alhamdulillah sudah memanjat keluar dari zona degradasi. Iya. Pelan-pelan sudah mulai terbentuk. Ya, Iya, dan iya. menang susah payah dengan klub promosi. habis saya dibully pakai. Yang penting sabar di. Sabar. Betul. Tapi namanya fans yang kita cintai, klub yang kita cintai maupun bagaimana ya, mau dia ke liga apa, namanya juga kita sudah cinta. Begitulah barangkali. Jadi kenapa sebenarnya begini sedikit cerita. 2013 itu saya mengalami keterpurukan mental sebenarnya. 2003? 13 belum pakai ketemu kayaknya deh. Belum, kita kan ketemu 2015. Iya, ada masalahku di situ toh yang agak sulit ku dapat ki jalan keluarnya. Jadi jadi yang saya bikin di situ menunggu waktu sholat dan menjadi cicak masjid gitu ya. Wih, di masjid mana itu? Masjidnya sebelah bukit. Iya. Terus? Nah, satu-satunya jadi dua gitu momen kalau mau nunggu waktu sholat supaya kita bisa supaya bisa ya Allah bagaimana ini masalah tuh. Yang sama sama ditunggu-tunggu itu waktu main itu sepak bola. Dilupa itu masalah memang. Apalagi pas itu hari juara ke Juventus tuh. Nangis gara-gara itu masalah atau nangis gara-gara juara ini Iya. klub kesayangan kah. Jadi istilahnya itu mami yang mendorong yang karena dirasa tuh masih bisa aja pada optimis, masih bisa aja semangat. Coba gara-gara nonton sepak bola Pak. Iya. Karena kalau tidak ada bunuh diri itu hari. Sama juga barangkali tapi saya waktu itu di 2005 ya, final yang bikin nyakok semua itu sampai saya banting pintu di rumah gara-gara final itu antara Milan lawan Liverpool. Sama juga itu hari waktu saya nonton AC Milan lawan Juventus final Champions. Kalau penalti Pak. Itu saya bahagia sekali. Ya, sebagai Milanisti dan Juventini ya bukan berarti kita saling musuhan. Ya
Ada satu sisi di, Yo, satu sisi. Nggak dalam artian kalau fans sepak bola Italia itu sebenarnya bukan istilahnya bukan fans kacangan. Kacangan, betul. Beda dengan fans Santo yang liganya barusan ngetop gitu kan. Muncul karena 1-2 orang pemain gitu kan. Terkenal, udah kompetitif secara tim semuanya. Kalau kita kan memang dari dulu dan saya itu duluan tahu Juventus daripada apa itu sepak bola tahun 93. Jadi Juventus duluan ditahu? Saya tahu Fabrizio Ravanelli, saya tahu toh Alessandro Del Piero masih muda. Dan itu kan masuk final Liga Juara tuh 96 ya? 96 3 tahun kemudian itu pun saya cuma lihatnya di koran bola. Yang tidak ada sekarang. Nostalgia. Iya. Jadi dulu kan Pace suka langganan Kompas tuh. Tiap Jumat itu ada koran bola. Rubriknya? Kok tabloid bola tiap Jumat. Jadi kan dia menjadi istilah dulu kan sampiran. Iya. Betul awal-awalnya itu. Terus pelan-pelan mulai 90 masuk mau 90-an jadi tabloid itu sendiri. Iya. Nah, itu tiap Jumat biasa dia tuh. Selasa Kamis kalau sana. Jumat kan Selasa Kamis ya. Jumat perasaan. Awalnya barangkali yang datang di rumahku. Oke. Ya, setahu saya bola itu Selasa Kamis. Pokoknya update Selasa sudah baca sama kita hasilnya di hari Minggu. Kamisnya nanti update-nya lagi Liga Champions Kamis. Sadar begitu. Di CTV itu dilihat, keren nih baju hitam putih kayak apa nih, kayak kan style begini. Iya. Kalau covernya bola, kerennya. Pandai tau apa nih gitu. Nanti itu berapa tahun setelah ini Pak dibilang sepak bola. ini ya. Oh, ini pahala ini beli Serie A. Ini Pak dibilang sepak bola. Tapi memang di masa itu kayak racun gitu sepak bola. Jadi di tahun 90-an mungkin karena ya tadi saya bilang bahwa televisi satu-satunya di Serie A yang kita baca. Terus kalau saya yang masih saya ingat yang saya nonton itu ada tuh gol Nawea dari back di lapangan belakang sampai Nandagiri sampai ke atas. Itu fenomenal sekali. Itu ku nonton. Jadi sudah badan warna merah hitam itu. Wih. Keren gini. Keren. Itu 95-an itu. Gitu. Wah, keren. Waktu pertama masuk RCTI di Makassar itu pakai parabola gitu. Masih dinonton itu Ruth Gullit masih ada. Tapi era-era mulai saya pindah gitu. Pindah tahun 89 ya. Masih dapat. Nah, luar biasa. Itu dari situ barangkali kita mencintai bukan fanatik sih, lebih serius mencintai apapun bicara sampai gilanya pernah gak berkelas sama Juventus di sekolah. Dan itu menariknya gara-gara Del Piero. Kalau saya sampai sekarang sih. Kalau coba kita kan baku cala-cala gitu. Nah, dia bilang kalau pokoknya kalau kalah salah satu tim diam. Namanya masuk goa. Namanya fans garis keras Nggak bisa dia. Nah, tapi itu membuat kita jadi penyayang. Nah, saya paling bikin ingat Om Jack itu terus terang. Di momen ketika saya ngeblank mengajar. Dan itu sebenarnya saya pun mengajar waktu itu kan masih tes di sebenarnya. Di mana kemampuan skill mengajarku itu? Itu kan waktu di Dilo. Bapak ikut jadi peserta, backup. Iya. Nah, dan menjelaskan tentang bisnis model, Pak. Bayangkan, saya ini orang blank sebenarnya, jurnalis. Dan saya hanya menganggap itu peluang bagus. Kalau saya tidak ambil kini saya jadi mentor, kira-kira saya kelepas banyak peluang. Jadi saya ambil waktu itu. Nah, ku tahu ada. Dari situlah mulai saya belajar banyak hal. Walaupun Bapak mungkin barangkali tidak menganggap saya belajar sama Bapak, tapi saya belajar. Waktu itu Bapak menjelaskan, Om Jack menjelaskan tentang BMC, wah di situ saya paham. Serius. Nah, itu menarik menurut saya. Nah, menurut saya Om Jack ini bagi seperti kayak guru. Ya. Bagi guru. Dan akhirnya ya saya blacklist. Bagaimana perasaan Bapak saya blacklist? Blacklist, ya Allah ya Rabbi. Ya, blacklist. Bagaimana perasaan Bapak ketika saya blacklist? Aduh, apa ya? Saya itu tipikal orang yang
kalau mencari tempat belajar itu agak sulit sebenarnya. Tempat belajar sulit. Iya, jadi istilahnya katakanlah mencari seorang guru, mencari tempat orang yang let's say guru spiritual kah, atau katakanlah murabbi kah, susah Kak. Itu kebawa sekali ketika kamu Kak belajar tentang hal-hal seperti katakanlah belajar bisnis, atau belajar hal-hal yang sifatnya skill-skill yang profetik begitu tuh. Milih banget Kak sebenarnya kayak gitu. Saya bukan merendahkan, bukan menganggap enteng, bukan meragukan, tidak sama sekali. Karena saya itu orang yang tipikal belajar itu tipikal kalau saya belajar itu orang yang betul-betul silent Kak. Diam, mendengar. Diam, dengar, menganalisa, mencatat, menulis. Saya tidak meskipun barangkali yang diajarkan ke saya pernah tahu. Ini saya simpan, ini saya matikan Ki. Tidak mau Kak tolak. Jadi kalau memang tak kalah belajar sama itu orang ya kayak kalau orang bahasanya kan gelas kosong tuh. Iya. Kalau saya bahasa saya kambing dulu. Aku kasih begitu diriku. Berarti ada kesalahan persepsi sama orang ya. Betul sama saya itu kalau Om Jack jago sekali itu. Jadi kita ngelihat Bapak itu kayak orang berilmu. Tidak ada dibilang anunya. Jadi makanya saya bilang tadi, saya tuh underestimate duluan, Mak. Ketika ngelihat Bapak di kelasku, saya bilang, ada Om Jack. Makanya apa, Di? Beberapa teman, beberapa senior. Itu diperlakukan sama dengan orang lain atau saya tunjuk saya barangkali. Ya, makanya begini saya bilang. Saya tuh begini, saya pernah menjapri beberapa orang yang saya anggap Bapak kayaknya harus Kak belajar sama dia gitu. Saya japri. Ya kan? Saya bilang sama dia, Om minta tolong boleh hendak kita saya diajari gini. Responnya? Apalah saya Om Jack. Nasib. Atau kalau bukan dia bilang ya harusnya belajar sama kita. Saya bilang bingung saya begitu. Apa nih? Kayak gitu. Karena pada saat itu memang ada hal yang saya ada insight yang saya cari. Iya, ada. Meskipun yang desa katakanlah begini. Ini kawan yang saya mau ke tempat belajar, toh dia tahu. Dia mungkin tahu yang dia bawakan, saya sudah tahu. Iya. Mungkin dia tahu. Iya gitu. Saya pun demikian, ya kan. Dia mungkin yang saya pernah pelajari itu pun yang sedang dia bawakan sekarang. Tapi ada itu dibilang, insight pack. Toh insight betul. Begini. Sesuai insight itu biar apapun yang ada sedikit atau banyak ya itu yang saya dapat, toh. Jadi meskipun barangkali yang dia bawakan, yang diajarkan pernah saya pelajari ataupun saya kuasai, toh bisa jadi ada banyak sekali hal-hal yang hal-hal baru, insight baru, sudut pandang baru yang kita dapat ketika dia menyampaikan. Selentingan bisa jadi, tapi itu bisa jadi kayak dia bisa jadi dia bisa menjadi kunci pembuka cakrawala. Oh, kalau kayak begini, harusnya begini nih. Ini kan sebenarnya proses belajar, betul. Kayak begitu. Nah, dulu kan saya tuh sempat kerja di SQ tuh, Pari Ginanjar. Gitu kan. Jadi SQ dulu, sekarang kayak bagaimana SQ? SQ dulu itu kan ya kalau misalkan ada basic training, ada intermediate training. Ini kan di kurikulumnya sudah ada nih. Dan semua basic training, metode penyampaian itu sama semua di setiap kelas. Sama ya? Sama semua. Hanya dibawakan oleh trainer yang berbeda. Trainer berbeda. Tahu tidak? Saya aktif ya sih berapa lama ya? Sejak 2006 sampai 2008, 2009 kalau tidak salah. Kayak gitu kan. Basic trainingnya hampir tidak ada yang tidak ada yang sekurang waktu tahun itu. Tidak ada yang berubah kecuali barangkali metode-metode ice breaking atau hal-hal informasi baru. Tapi topiknya sama, temanya sama. Itu
itu trainer yang bukan berbeda, insight-nya beda, Mah. dapatnya beda. Nah sama aja materi, nah slide-nya sama aja. Sama slide-nya, sama materinya, sama metodenya, tapi beda didapatnya. Ya kasih beda deliverynya, cara penyampaiannya atau. Nah, yang lucunya begini, seringkali kan trainernya sama, membawakan materi yang sama, tapi kita peserta yang ikut yang kan, jadi kan kalau alumni itu kan bisa masuk kelas alumni, Iya, kan betul. Istilah mereka ngecas, istilah kita ya refresh gitu kan, kayak begitu, refresh ilmu lagi gitu kan. Itu insight-nya selalu beda. Gini, begini, begini. Jadi yang kita tidak dapat waktu pertama baru dapat di pertemuan sekian, padahal materinya sama. Insight lo gitu deh. Jadi let's say apalah, barangkali kita belajar branding setiap hari gitu. Katakanlah membaca buku yang sama, membaca teori yang sama. Mempraktikkan jadi kita kan punya pola belajar. Iya, betul. Ya kan? Bahkan dengan pola yang belajar yang sama, pasti mendapat insight yang beda. Harusnya begini, harusnya begini. Apa di bahasaku? Rezeki pemahaman, rezeki paham. Paham. Itu juga rezeki di ilmu. Saya iya. Rezeki paham. Itu hal mahal sekali kalau harus dirangkai, dan orang-orang yang bisa merangkai. Saya bilang orang bisa merangkai itu bisa dapat insight seperti itu. Kalau saya bilang, ini bisa bos sama. Saya kan pernah jadi barista tuh. Berapa tahun ya? Oh, barista ya. Itu kafenya yang di mana ya? Ya. Tapi itu ya, kalau soal barista, kopi yang salah satu kopi yang paling enak yang saya minum itu kopi susu yang dibuat Om Jack. Kopi cucu. Ya. Terima kasih. Ya, bikin langganan saya. Saya tidak mau dibuatkan kopi susu kalau bukan sama Om Jack. Nah, tapi apa yang didapat kalau kita rangkai misalnya tadi toh dari itu. Nah, apa yang didapat toh kalau waktu di barista? Ngeracik kopi itu kan ketika kita paham ilmunya, paham ilmu standarnya toh. Jadi kan selama jadi barista kita juga baca buku. Terus nonton YouTube, barista internasional, gaul juga sama teman-teman barista senior gitu kan. Dari situ kan ternyata untuk satu biji kopi itu kan dia ternyata bisa menghasilkan banyak varian rasa, tergantung apa yang dipakai. Nah, untuk mencetakkan rasa tertentu kan di situ ada dicarikan kalibrasinya gitu. Iya. Jadi grain size lah, kemudian suhu air lah, tekanan ketika kita menyeduh, timing segala macam, terus media yang digunakan, gelas yang dipakai gitu kan ada gelas kaca, ada gelas batu. Beda lagi. Kan beda lagi. Terus belum lagi tuh kalau misalkan satu seduhan itu bisa kita temukan 3 rasa yang berbeda ketika suhunya turun. Nah, itu kan kuncinya ada di kalibrasi. Kita mengkalibrasi, dibuat seimbang gitu semua. Terlihat susah kopi susu ya. tapi itu makna luar biasa di situ. Yang saya dapat ya. Ya setiap hari kalibrasi, setiap hari ngetesting kopi, itu setiap hari dilakukan selama 3 tahun lah. Dan saya pernah berpikir kalau Om Jack sudah jadi barista profesional di waktu itu. Dan lagi-lagi orang melihat seperti itu. Iya, saya bilang barangkali ini yang paling dapat passionnya Om Jack di situ barangkali. Dan itu kayaknya profesor sampai akhirnya. Puncaknya barangkali. Saya berpikir begitu loh, tidak ada. Dan lagi-lagi ini orang maunya apa ketika dia akhirnya mulai nanya soal desain grafis ke saya. Dan Bapak itu menjadi orang yang pertama yang duduk saya mengerjakan desain pertama saya ketika masuk di dunia desain 3 tahun lalu. Itu bilang, apa nak cari ini? Dan saya bilang, apa nak cari seorang Trijaka Perkasa? Kayak tidak, orang bingung, tidak tajam di mana-mana. Bisa dikatakan begitu, tapi kalau saya ngelihatnya Bapak tidak begitu. Bapak sini selesai di sini dan profesional di sini, tapi melakukan sesuatu hal dan profesional di sini, kan saya berpikir,
expert kopi mi Om Jack, barista mi. Tapi ketika pindah ke profesi ini yang kalau bagi saya beda profesi. Jauh sekali. Jauh sekali, tak lempar. Toh, apalagi bapak tukang pacala-cala. Tapi lagi-lagi dan jadi saya bilang tuh itu apakah itu kehebatan kelemahannya seorang objek? Kehebatan? Enggak lah, lebih ke apa ya? Apa yang sebenarnya bisa dia mau diperlihatkan sama objek dari sisi proses yang sekarang? Apa sampai kalau bisa dikatakan sampai di stage ini apa yang sudah didapatkan sama objek? Apa di? Bingung gak sebenarnya jawab kita, tapi begini ya, muka cerita begini. Dulu saya itu kerja di dunia apa? Dulu dunia kerja pertama yang masuk itu dunia SDM sebenarnya. SDM. Kepelatihan, pengembangan diri. Berarti urusannya dengan manusia, pengembangan diri manusia. Okay. Dari situ nyemplung ke dunia logistik. Oh, logistik. Iya, transportasi. Jadi logistik. Jadi saya kerja di freight kapal kontainer. Kapal kontainer. Kayak gitu. Jadi saya anak baru di situ kan. Anak baru, kelihatan baru, usia 26 25 kalau enggak salah masuk di kantor itu. Ya kan? Saya yakin tadinya kepala cabang waktu saya diwawancara tuh kepala cabang enggak yakin. Saya minta gaji sekian memang tuh sekian. Dia kita enggak bisa penuhi dengan gaji sekian. Tapi biar minta semi dulu, ya kan? Udah saya kota sampai segala macam kayak gitu. Ternyata hasilnya saya belum yang diwawancara yang sudah pulang, saya belakangan kan, belakangan. Saya baru turun itu tiba-tiba dipanggil sama kepala cabangnya. Saya tidak tahu apa yang dia lihat, tapi kayaknya HRD-nya kan itu hari waktu saya dites dia baca hasilnya langsung harus wawancara pada saat itu. Akhirnya gaji yang saya minta di-adjust sedikit, tapi nilainya ketika saya itu nilainya lebih tinggi. Kayak gitu untuk anak baru yang tidak tahu dunia logistik pada saat itu, tidak tahu bagaimana ngurusin kapal apa segala macam. Tapi kita kan masuk, saya di challenge sama kepala cabang bahwa saya harus menyicipi semua divisi di dalam perusahaan itu. Dicicipi? Saya harus nyicipi. Jadi sekian bulan saya ada di frontline di CS, ya kan. Sekian bulan saya harus padahal saya daftar masuk di divisi marketing sebenarnya. Divisi marketingnya. Ngurusin CS, ngurusin ngurusin pengaturan kontainer, ngurusin anak di depo kontainer, terus sampai ngurus terus berelasi ke Pelindo, ke Pelindo sampai harus meeting mewakili kepala cabang meeting dengan sesama asosiasi pemilik kapal kontainer kan. Saya di situ mana bawa kencer gitu. Disuruh cicipin semua gitu. Sampai kemudian di bulan ke-8 tiba-tiba ini ada seleksi untuk jadi kepala divisi marketing. Jadi saya menganggap jadi selama 8 bulan tuh saya cicipi semua divisi. Ya kan. Pas di bulan ke-8 Jack ikut ujian. Ikutlah ujian. Hasilnya? Belum ada hasilnya, saya mengundurkan diri. Tapi feel-nya waktu itu bagaimana? Kira-kira jadi? Kira-kira jadi? Ya gagasan ya saya nggak tahu sih, tapi karena mungkin saya tidak belum terlalu masuk ke masalah yang ada sebenarnya di dunia logistik di kantor itu, sehingga saya bawa gagasan yang buat mereka tergolong, buat kepala cabang buat Pak Kacap itu hari fresh banget ide ini Jack. Cuma kalau buat teman-teman yang lain yang sudah belasan tahun, puluhan tahun kerja di situ, udah masuk akal ini, masa begini cara gitu. Itu apa yang saya gagaskan di situ. Saya bilang ya justru dunia logistik seperti ini sudah harus ngikut dengan
itu hari kan mulai naik tren orang tren orang berpromosi di sosial media. Oke. Ya Oke. kan? Mulai naik. Jadi belum ada kelihatan itu orang marketing organik, FBS enggak ada. Dari fitur-fitur itu. Nggak ada fitur-fiturnya, tidak ada orang buka kelas. Dan bahkan dari orang percaya. Nggak ada orang percaya. Tapi Bapak sudah menyampaikan itu. Saya sampaikan ini Pak harus gini harus segala macam gini. Kayak gitu kan. Tapi ditolak akhirnya belum ada ininya, toh. Saya udah Pak saya minta izin keluar, kenapa mau nikah Pak. Itu karena sudah dapat Midi. Sudah dapat. Itu sebenarnya dunia yang tidak pernah saya buka. Saya juga baru tahu ini luar biasa di podcast ini. Kita bukan. Tapi intinya begini sih sebenarnya. Saya tuh kan sebenarnya tidak selesai kuliah aku. Saya kira di bidang sospol nanti. Sospol. Komunikasi nanti lulus. Anu tuh selesai gitu. Tidak selesai. Jadi dua-duanya? Ya, saya tidak selesai. Karena apa dia? Karena tidak selesai ya sembarang ini dibikin untuk mengeksplor. Jadi itu cara belajar tak sebenarnya atau saya pernah malah waktu mengisi kekosongan itu bayangin saya beli buku saya ke Gramedia beli buku manajemen terapan Pak. Untuk apa? Baca saja. Baca buku pengembangan diri, buku manajemen, buku apa segala macam bisa baca gitu. Belum kenal bisnis pada saat itu gitu kan. Tapi sampai sekarang di titik ini saya merasa bahwa apa yang saya alami, apa yang saya masuki dunia SDM, dunia logistik, barista, ketika saya mengelola sebuah kafe, kemudian ketika saya mengelola sebuah tim, gagal, jatuh bangunnya, mau bangun bisnis ketipu, frustasi, ini semua menjadi tidak ada yang saya menurutku. Buku yang saya baca, artikel yang saya baca, video-video yang saya baca meskipun barangkali film-film yang saya nonton ngaruh semua menurutku. Ngaruh. Semua apa tadi seperti kita bilang ada insight yang saya dapat di situ. Ada insight yang saya dapat memang. Dalam artian begitu Mi. Ya kalau cara aku belajar begitu Kak, karena tipikalku barangkali kalau ada orang kuliah ku jadikan tempat belajar. Ada tuh beberapa nama yang saya tempati belajar. Ya kan? Dan Anda bisa dan bisa lihat bagaimana sikapku mereka. Sangat luar biasa lah. Ya kan? Ada tuh orang merapat ke mereka tahu Pak bagaimana cara supaya ini. Dia mau cari gitu kan. Supaya bisa jadi pesaing segala macam. Ada pakar beberapa juga saya pernah menemani pakar branding ternama di Indonesia yang sudah sepuh sekali, ya kan, mengajak makan apa segala macam. Jadi saya punya waktu hampir 24 jam sama dia gitu kan, temani di hotel, teman di apa gitu kan. Tidak, dia bilang begini sama saya, tidak sedikit pun kau nanya sama saya soal bisnis branding dan apapun. Dia penasaran kenapa kau 24 jam sama saya tapi tidak pernah aku bertanya. Tidak pernah nanya itu. Pak kalau saya pasti ada di situ bertanya. Terus kenapa kita tidak? Tapi dia bilang tapi yang kulakukan saya selama saya di sini adalah kau layani Kak. Kau antar jemput Kak. Kau bawakan Kak makanan khas ini, ya kan? Kau siapkan kau siapkan sepatu gitu kan. Nanti baru dia ngerti waktu kami makan di sebuah restoran, makan malam sebelum masuk event. Baru dia ngerti, oh saya ngerti cara belajarmu Jack. Kok mencari apa? Saya bilang, kok kayaknya mencari tahu apa yang saya lakukan di luar apa yang orang cari. Bahas. Keras ini Pak. Luar biasa. Jadi hal-hal seperti apa kadang kau jawab pertanyaanku sama orang kalau kulihat orang ekspor tuh dan kulihat kiannya. Iya dari situ kadang-kadang pakai balik kalau bertanya tak jadi orang itu sudah di luar. Kutanya ke dia, kalau pagi apa kita bikin? Itu kutanya. Dia bilang, oh saya biasanya kasih makan ikan. Oh gitu. Pelihara kasih makan ikan, bersihkan kandang ayam itu nasi. Oh saya kalau pagi-pagi jogging, ada yang saya meditasi. Tapi sama sekali mereka tidak pernah tanya hal-hal seperti yang fokusnya dia iya, kerja.